Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah ini diceritakan oleh Roni yang sudah 1 dekade lebih bekerja sebagai operator alat berat berupa ekskavator. Pekerjaan ini biasa dilakukan bersama teman-temannya yang lain, dan yang mengalami hal di luar nalar saat itu adalah seorang temannya bernama Ari. Roni merupakan saksi dari kejadian kala itu, yang juga dijadikan sasaran oleh sosok tak kasat mata. Teguran penunggu desa oleh Roni Saputra. Sudah biasa bagi Roni dan kawan-kawan mendapatkan proyek di daerah terpencil yang biasanya tidak jauh dari Pulau Sumatera. Sangat jarang sekali mendapat job di luar pulau. Kali ini mereka mendapatkan job proyek penebangan atau replanting di sebuah perkebunan milik seorang pengusaha kaya raya. Oleh PT tempat Roni bekerja, ia dihubungi memberitahukan tentang proyek ini. Kabar itu pun langsung disambut dengan gembira. Mereka yang satu tim berkumpul di kantor dan bersiap untuk dikirim bersama dengan 5 unit ekskavator. Perjalanan yang cukup jauh ditempuh. Roni duduk di kabin depan, bertiga bersama sopir truk dan seorang kernet atau helper untuk membantu di lokasi proyek nanti. Kurang lebih sekitar 7 jam menyusuri jalan, akhirnya tiba di desa tujuan yang bisa dibilang desa terpencil. Sekedar informasi, sebuah ekskavator akan disupir oleh seorang operator dan seorang helper, yang tugasnya membantu mengisi bahan bakar alat berat dan membantu pekerjaan lain yang dibutuhkan oleh seorang operator ekskavator. Karena ada 5 unit yang disewa di perkebunan ini, maka ada 10 orang yang akan bekerja di proyek itu, dan ada 1 orang mandor yang sesekali mengontrol di lokasi kerja. Di sana, mereka diberikan fasilitas rumah tinggal yang cukup luas. Rumah tersebut terletak di dalam kebun sawit yang nantinya akan ditebang. Mereka juga akan mendapat konsumsi harian di pusat desa, yang berjarak kurang lebih 1/4 menit perjalanan dari tempat tinggal tersebut. Kebutuhan harian lain juga sudah tersedia di dalam rumah itu, seperti sabun, kopi, dan makanan ringan. Proyek penebangan kelapa sawit dimulai dengan penuh semangat. 10 pekerja alat berat pun tiba di desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang. Para pekerja datang dari kota, jauh dari tradisi dan kepercayaan penduduk desa yang masih kental dengan adat leluhur. Kebetulan, selama mengerjakan proyek lain di lokasi terpencil, tidak pernah sekalipun mendapati halangan. Walaupun bisa dibilang, lokasi yang dianggap wingit oleh warga sekitar. Mungkin, lokasi kali ini juga menjadi tempat yang cukup angker. Pak Hasan, yang merupakan tetua desa setempat, menyambut para pekerja dengan penuh keramahan. Pria tua itu mengenakan kain sarung dan berkemeja longgar. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya masih tajam memancarkan kewibawaan. Senyum ramah Pak Hasan berubah serius ketika ia mulai berbicara tentang hutan dan sungai yang terdapat di sekitar lokasi. Ia menjelaskan bahwa sungai yang mengalir di hutan ini bukanlah sungai biasa. Di sana ada sosok makhluk halus yang diyakini warga sebagai penunggunya. Untuk itu, semua yang akan bekerja di sana harus menghormati alam dan bersikap baik agar tidak berbenturan dengan sosok makhluk tak kasat mata tersebut. Pak Hasan berpesan, jangan mandi sembarangan di sebelah utara sungai, apalagi sampai melakukan hal yang tidak senonoh. Jika melakukan hal tersebut, maka bisa dipastikan akan menanggung akibatnya. Beberapa pekerja yang sudah lelah setelah perjalanan jauh hanya mengangguk sopan, tanpa benar-benar mendengarkan. Ari, seorang pria berusia 30-an yang juga rekan kerja Roni, tertawa kecil mendengar peringatan itu.
Tenang saja, Pak. Kami berniat bekerja, bukan mencari masalah. Lagi pula, sudah banyak proyek di tempat-tempat terpencil seperti ini, dan kami tidak pernah menemui ada hal yang aneh, ucapnya sambil tersenyum pada teman-temannya. Pak Hasan menatap Ari dengan tajam. Ingatlah, tempat ini bukan sekedar hutan biasa. Banyak orang yang hilang dan tidak kembali karena mengabaikan peringatan. Balas Pak Hasan ketika melihat semua pekerja seperti menyepelekan pesan yang juga dianggap sebagai satu peringatan baginya. Hal itu juga ditunjukkan oleh Roni dan teman-temannya. Ia hanya mengangkat bahu, tidak mau terlihat takut. Mereka datang untuk bekerja, bukan untuk mempercayai cerita mistis. Meskipun ada sedikit ketidaknyamanan di hati beberapa pekerja, mereka memutuskan untuk mengabaikannya dan akan melanjutkan pekerjaan sesuai rencana. Camp tempat tinggal para pekerja terletak di sebuah rumah kosong yang dulunya adalah tempat tinggal penjaga kebun sawit. Bangunannya sudah tua, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang berderit ketika angin bertiup. Suasana di sekitar camp juga terlihat menyeramkan. Rumah itu terdiri dari beberapa kamar berukuran kecil dan satu ruang tengah yang luas. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan berkas cat yang memudar, sementara lantai kayu berdejit setiap kali mereka melangkah. Mereka mengatur meja dan kursi di ruang tengah untuk berkumpul, bercanda, dan berbagi cerita setelah seharian bekerja. Setiap pagi, mereka bangun awal untuk memulai pekerjaan. Aroma kopi dan makanan yang disediakan oleh pihak pemerintah desa selalu memenuhi udara. Para pekerja berkumpul di ruang utama untuk menikmati sarapan sambil mendiskusikan rencana kerja hari itu. Ari selalu menjadi penggugah semangat dengan ceritanya yang lucu, meskipun terkadang membuat suasana menjadi kurang serius. Sedangkan jika malam hari, mereka menghabiskan waktu di sekitar api unggun yang mereka buat di depan camp. Namun semakin hari, ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Beberapa dari mereka mulai merasa bahwa tempat itu tidak senyaman yang mereka kira. Perasaan aneh itu mulai terasa ketika di suatu malam, pada saat mereka sedang berkumpul di ruang tengah, terdengar suara seperti tangisan dari luar rumah. Semua mendengar suara tersebut, terkadang samar, namun terkadang juga terdengar jelas. Sebenarnya ada ketegangan di hati mereka, namun mereka acuhkan apapun yang bersangkutan dengan alam lain. Toh selama ini, mereka baik-baik saja dalam bekerja tanpa mengalami kendala. Saat Roni menutup jendela, rasa cemas mulai merayap dalam pikirannya. Apa sebenarnya yang terjadi di sekitar mereka? Apakah ada sesuatu yang gaib yang mengawasi mereka? Hari-hari awal di camp semua berjalan lancar. Para pekerja mulai menebang pohon kelapa sawit tua dengan alat berat, membuka lahan untuk perkebunan. Setiap hari, mereka berangkat pagi-pagi dan bekerja hingga matahari mulai terbenam. Saat sore tiba, mereka yang cukup merasa lelah dan kotor akibat keringat dan debu, memilih sungai dekat camp menjadi tempat favorit mereka untuk membersihkan diri. Air sungainya jernih dan dingin, mengalir deras di antara bebatuan tersebar di sepanjang alirannya. Setiap sore usai bekerja, semua berjalan menuju sungai sambil membawa handuk dan sabun. Akan tetapi, kebanyakan langsung melepas pakaian dan langsung masuk ke dalam air. Ari, Budi, dan Roni selalu yang pertama sampai di sungai. Mereka bercanda dan tertawa sambil menyiram air satu sama lain, sambil menggosok tubuh mereka dengan sabun. Udara senja yang sejuk dan gemericik air sungai membuat mereka merasa santai dan segar setelah seharian bekerja keras. Di sore itu, Ari yang masih jongkok di tepi sungai sambil menunggu sebatang rokok yang dihisapnya habis, memandang ke arah hutan di seberang sungai. Sesekali ia merasa seolah ada yang mengawasi. Namun setiap kali ia melihat di sekeliling, tidak ada apa-apa selain pohonan bergoyang tertiup angin. Sejenak kemudian, Ari dibuat tersiap ketika melihat seorang melintas di arah hutan. Terlihat jelas kalau sosok tersebut adalah seorang perempuan dengan rambut panjang terurai dan memakai gaun putih.
Perempuan itu menyusuri jalan setapak sambil membawa entah apa. Ari kembali terkesiap ketika Roni menyipratinya dengan air, menyuruhnya agar segera bergabung ke sungai. Seketika, Ari mengalihkan pandangan ketika sosok yang dilihatnya raib di rindang pepohonan. Ia buang rasa penasarannya, kemudian langsung melompat masuk ke dalam air setelah melepas handuk dan pakaiannya. Dalam keadaan yang riuh suara air mengalir, mereka terus bercanda. Tanpa kontrol, mereka pun bercanda dengan menggunakan kata-kata makian, yang tanpa mereka sadari bahwa ada sosok yang tidak kasat mata mengintai di sekitar mereka. Sepuluh hari berlalu, kehidupan di camp tetap berjalan semestinya. Setiap hari usai menebang pohon, para pekerja kembali ke camp. Setelah membereskan alat berat yang mereka gunakan untuk bekerja, kemudian menuju sungai membersihkan diri. Namun hari-hari yang tenang dan damai mulai terasa aneh. Suasana di sekitar seolah perlahan berubah ketika mereka mendekati minggu kedua. Pada suatu sore, dengan cuaca mendung menyelimuti, setelah selesai bekerja, mereka kembali ke sungai seperti biasa. Namun kali ini suasana terasa aneh. Angin sejuk yang biasanya bertiup, tidak sedikit pun yang berhembus menerpa mereka. Burung-burung yang berkicau di sekitar sungai juga tidak terdengar. Meski merasa ada yang lain, namun Roni dan kawan-kawan yang sudah terbiasa mandi di sungai tidak terlalu memperhatikan perubahan itu. Mereka tetap melakukan mandi seperti hari-hari lain, melepaskan pakaian dan berendam ke dalam air seperti biasa, sambil bermain air dan bercanda. Saat itu, Ari yang masih berdiri di tepian sungai kembali melihat sosok wanita dari kejauhan. Namun kali ini, wanita itu tidak berada di lokasi hutan, melainkan sedang mencuci sesuatu di pinggir sungai. Tampak rambutnya yang panjang hitam tergerai ke belakang. Wanita itu masih mengenakan pakaian yang sama, yakni kain putih yang kali ini basah dan menempel di tubuhnya. Meski cukup jauh, Ari bisa melihat lekuk tubuhnya yang sempurna. Ari terus memandangi wanita itu, yang kini tampak seperti menoleh ke arahnya. Wajah si perempuan terlihat kecantikannya samar-samar yang membuat Ari terpana. Ada pesona tersendiri di sebalik wajah cantik itu. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman yang menggoda. Ari yang dalam keadaan memakai handuk saja, tanpa sadar melangkah mendekati wanita itu. Rasa penasaran dan godaan membuatnya mengabaikan semua peringatan yang pernah didengar. Tanpa pikir panjang, dia pun mendekat. Sementara teman-temannya masih sibuk mandi bersenda gurau, tidak menyadari bahwa Ari sudah tidak ada di tempat. "Siapa kamu?" tanya Ari begitu sampai di dekat si perempuan. Wanita itu melebarkan senyum. Memang cantik. Suara menggoda pun terkeluar dari bibir manisnya yang membuat Ari terhipnotis. Ia merasa tenang dan nyaman, tanpa menyadari bahaya yang mengintai semakin dekat. Sementara Ari terpesona, Roni mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencium aroma khas wangi kembang yang menyeruak, padahal tidak nampak ada angin yang berhembus. Seketika, pandangan Roni menyisir setiap sudut, hingga ia melihat Ari berada cukup jauh berada di bagian atas sungai di sisi utara. Sekilas, Roni melihat sosok perempuan di hadapan Ari. Melihat keanehan tersebut, Roni keluar ke tepi sungai, lalu berteriak memanggil Ari. Seketika, kawan-kawannya ikut melihat di mana Ari berada. Semua tidak melihat seorang pun sedang bersama Ari. Yang mereka saksikan adalah Ari sendirian dan mulai masuk ke dalam sungai. Ari yang suka bercanda dan usil membuat mereka tidak menganggap serius dengan keadaan itu. Berbeda dengan Roni yang menganggap kalau sore ini ada yang tidak beres dengan alam sekitar. Ditambah lagi ia mencium aroma wangi yang masih juga belum pudar. Panggilan dari Roni tidak digubris. Sama sekali Ari tidak menoleh dan entah apa yang dilakukannya di sana.
Roni semakin tegang ketika melihat Ari semakin ke tengah sungai, yang tentu saja semakin dalam airnya. Ketegangan itu semakin menjadi saat perempuan di hadapan Ari telah lenyap tenggelam sepenuhnya. Pemandangan yang hanya Roni yang menyaksikan sosok perempuan itu membuat langsung berhambur ke sana. Budi menyusul Roni yang beranjak menuju tempat Ari. Saat sampai, berdua dibuat terkejut dengan Ari yang seolah tidak mendengar teriakan mereka. Ternyata di situ juga ada gedung cukup panjang dan luas, dengan rumput menjalar mengelilingi sekitar. Teriakan Roni dan Budi yang sangat keras tidak membuat Ari kembali ke tepi. Sejenak kemudian, Ari menoleh pada kedua kawannya itu, sebelum akhirnya menenggelamkan diri sepenuhnya. Roni langsung menyeburkan diri yang disusul Budi, berdua berenang ke arah Ari. Akan tetapi, Ari tidak muncul lagi di permukaan. "Ari, kembali!" seru Budi sambil berusaha keras mencari keberadaan Ari. Hal itu membuat kawan-kawan lain menghentikan suara riuh dan gelak tawa. Semua langsung berhambur dengan penuh ketegangan. Ketika semua sudah sampai di lokasi gedung sebelah utara sungai, mereka semua langsung menjeburkan diri sampai ke pinggiran cadas. Mereka menyisir setiap bagian tanpa ada yang terlewat. Dirasa sia-sia, mereka pun mencoba mencari menyusuri hulu sungai. Tapi tetap saja tidak menemukan Ari hingga petang menjelang. Hari yang semakin gelap membuat mereka terdiam cemas. Suasana pun berganti keheningan yang mencekam. Setelah cukup jauh ke hulu sungai, mereka memutuskan kembali ke tempat di mana mereka terakhir melihat Ari. Saat itulah mereka menyadari bahwa sungai tampak lebih gelap dan suara aliran sungai mulai terdengar lebih menakutkan. Malam mulai datang dan Ari tidak kunjung ditemukan keberadaannya. Mereka pun memutuskan kembali ke camp. Di sana mereka berunding hingga diputuskan mencari bantuan dari Pak Hasan, Roni dan Budi yang akan menemui tetua desa tersebut. Dari dalam rumah, Pak Hasan mendengar namanya dipanggil-panggil. Segera ia keluar menemui tamunya. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Hasan dengan nada khawatir, tanpa mempersilahkan Roni dan Budi masuk ke dalam. Ia pun mendengarkan cerita Roni yang meski gemetar panik namun masih cukup jelas. "Kalian telah melanggar peringatan. Kalian tidak boleh mendekati sungai utara," ucap Pak Hasan dengan wajahnya terlihat cemas. Setelah itu, Pak Hasan mengajak mereka menuju camp. Setiba di sana, tidak ada satupun orang berada di camp. Pak Hasan menyuruh Roni dan Budi mengumpulkan pakaian dan barang-barang milik Ari. Ia juga melarang Roni dan Budi menyusul kawan-kawannya, yang rupanya semua kembali ke sungai dengan senter dan semangat untuk menemukan Ari. Namun semakin lama mereka mencari, semakin gelap dan mencekam suasana di sungai. Mereka terus berteriak memanggil nama Ari, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara air mengalir seolah menertawakan rasa putus asa mereka. Dengan hati yang berat, mereka kembali ke camp. Semua tenggelam dalam rasa takut yang mendalam, seolah bagian dari diri mereka hilang bersamaan dengan Ari. Setiba di camp, semua berkumpul mendengarkan petuah Pak Hasan yang memang sengaja menunggu semua kembali. Pak Hasan menenangkan mereka. Selanjutnya ia bertutur bahwasanya apapun yang menimpa Ari sudah terjadi. Ia akan berusaha melakukan pencarian gaib dengan melakukan ritual khusus. Ia juga akan melibatkan orang pintar lain, karena ilmu yang ia kuasai belumlah cukup untuk menghadapi sosok penunggu tersebut. Dua hari berlalu tanpa kehadiran Ari yang penuh keriangan. Pak Hasan juga masih belum memberitahu kepastian tentang hilangnya Ari. Ada niatan untuk melapor ke pihak berwajib, tapi Pak Hasan melarang. Ia meyakinkan pada Roni dan kawan-kawannya bahwa Ari pasti akan ditemukan, entah dalam kondisi hidup atau sudah tiada. Roni dan kawan-kawan pun terus bekerja melanjutkan proyek. Untuk menghindari apa yang menimpa Ari kembali terjadi pada yang lain, mereka memilih menghindari ke sungai dan menggunakan air secara bergilir di desa. Setiap malam, mereka juga tidak berada di luar ruangan.
Akan tetapi berkumpul di ruang tengah. Mereka tidur bersama-sama di sana. Usai Isya di malam itu, ketika semua sedang berkumpul membahas proyek, mereka dikejutkan dengan kedatangan Pak Hasan beserta 2 orang sepuh lainnya. Pak Hasan memberitahukan bahwa malam ini adalah malam yang tepat melakukan ritual untuk menemukan keberadaan Ari. Ritual yang nantinya akan dilaksanakan di pinggiran sungai sebelah utara akan melibatkan semua pekerja. Selain bertujuan memberi penghormatan pada sosok penunggu, tujuan lain adalah untuk kebaikan semua, agar tidak ada gangguan selama berada di camp maupun saat bekerja. Dan tujuan yang paling penting adalah menemukan keberadaan Ari. Roni dan kawan-kawan setuju meskipun ketakutan menghantui pikiran mereka. Setelah membawa pakaian ganti sesuai perintah Pak Hasan, malam itu juga semua berkumpul di tepi sungai. Dalam keadaan cemas, mereka melakukan persiapan mental untuk ritual tersebut. Memang, suasana di tepi sungai terasa mencekam, meski bulan purnama bersinar terang menyoroti air yang mengalir. Pak Hasan mengeluarkan ubur rampe yang telah dipersiapkan, termasuk pakaian milik Ari. Kesemua ubur rampe tersebut ditaruh di tepi sungai yang telah digelar tikar kecil di sana. Sedangkan sebagian yang terdiri dari bermacam kembang dimasukkan ke dalam timba hitam, di mana sudah diisi air dari sungai tersebut. Ritual pun mulai dilaksanakan. Roni dan kawan-kawan disuruh melingkari ubur rampe sambil berdiri, sedangkan Pak Hasan dan kedua sepuh bersila di tikar-tikar ubur rampe. Setelah agak lama berkonsentrasi dan merapal bacaan-bacaan serta mantra, Pak Hasan bersama 2 sepuh lain kembali bangkit. Selanjutnya bertiga menyipratkan bunga yang telah direndam air dalam timba ke setiap sudut gedung. Setelah selesai, sisanya disiramkan perlahan kepada Roni dan kawan-kawan yang masih berdiri melingkari ubur rampe. Setelah air itu habis tidak bersisa, Pak Hasan menyuruh agar semua mulai masuk ke dalam gedung. Sebenarnya ada perasaan takut mendera, tapi mereka tetap melakukan perintah Pak Hasan. Tubuh mereka gemetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga karena merinding ketakutan. Perlahan, semua masuk ke sungai, yang seketika rasa dingin menyelimuti tubuh mereka. "Bersihkan diri kalian dengan merata," ucap Pak Hasan yang langsung dituruti oleh Roni dan kawan-kawan. Suasana yang semula tenang mendadak berubah menjadi riuh. Angin kencang membawa suara-suara aneh dari hutan. Terdengar pula seperti suara binatang liar yang bersaut-sautan. Dalam hitungan detik, angin kencang itu melaju menerpa tubuh dingin Roni dan kawan-kawan. Sejenak kemudian, Roni dibuat terkaget bukan kepalang saat matanya menangkap sekelebat sosok putih keluar dari dalam air. Entah kawan-kawannya melihat atau tidak, tapi yang jelas sosok tersebut berwujud seorang perempuan. Sosok itu melayang di atas air yang berpusar, yang kemudian dengan lenyapnya sosok tersebut terhenti pula hembusan angin beserta suara-suara yang membuat merinding. Di satu sisi, Pak Hasan dan 2 sepuh lain masih berada di posisi masing-masing, yang mana mereka berdua terus berkomat-kamit membaca rapalan. Usai membersihkan diri, Roni dan kawan-kawan merasa tubuh mereka semakin ringan. Dan meskipun masih ada rasa takut, namun mereka mulai merasakan ketenangan. Setelah beberapa saat, Pak Hasan meminta mereka untuk kembali naik ke tepian sungai. Kemudian disuruhnya ganti pakaian. Selanjutnya disuruh agar semua menghanyutkan pakaian yang basah untuk berendam tadi. Pak Hasan sendiri menghanyutkan pakaian milik Ari. Bukan hanya sepasang, namun seluruh pakaian Ari dihanyutkan ke sungai. Sambil berdoa, mereka semua menatap pakaian-pakaian yang hanyut terbawa arus. Saat bulan meninggi dan pakaian itu menghilang di sebalik aliran sungai, mereka merasakan ketenangan mulai menyelimuti hati. Pak Hasan menepuk bahu mereka satu persatu, yang ternyata juga mengoles minyak berbau khas. Selesailah ritual di malam itu. Sekarang, kita semua berdoa, berharap Ari akan kembali, katanya dengan harapan. Meskipun telah melakukan ritual, ada perasaan tidak nyaman masih menyelimuti Roni dan kawan-kawan lain.
Rasa cemas masih menghantui setiap kali melakukan pekerjaan. 2 hari berselang belum ada tanda-tanda Ari kembali atau ditemukan. Di malam itu menjelang dini hari, saat semua pekerja terlelap, Roni terbangun ketika mendengar suara gemerisik di luar rumah. Sepuluh hari berlalu, dan para pekerja mulai menerima kenyataan bahwa Ari memang tidak akan kembali. Mereka berusaha untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan persahabatan di antara mereka. Dan sesuai yang dirundingkan, mereka tidak mencari operator lain pengganti Ari, melainkan ditunjuk salah seorang helper menjadi operator pengganti. Setiap kali mandor datang mengecek, semua sudah kompak untuk merahasiakan tentang keberadaan Ari. Hal itu dirahasiakan sesuai keinginan Pak Hasan, yang mana ia masih meyakini jika Ari pasti akan pulang. Jika kembali dalam keadaan yang tidak diinginkan, barulah nanti mereka disuruh menceritakan kejadian di luar nalar itu. Roni dan kawan-kawan juga masih menyembunyikan hal itu pada keluarga Ari. Setidaknya, kejadian yang menimpa Ari membuat semuanya saling memperbaiki diri, baik dalam sikap maupun dalam beribadah. Mereka mulai sadar bahwa setiap saat ada bahaya yang bisa saja merenggut nyawa. Maka dari itu, mempertebal iman adalah jalan yang terbaik untuk bekal jika mereka memang meninggal lebih cepat dari yang diinginkan. Di sisi lain, secara tidak langsung Pak Hasan terus mengawasi mereka. Sesekali ia juga datang berkunjung memberikan nasihat. Seringkali ia mengingatkan agar tidak melupakan pelajaran yang dipetik dari kehilangan Ari. Hiduplah dengan hormat kepada alam dan semua makhluk di dalamnya, ucapnya yang hampir selalu diulang. Setiap kali Pak Hasan berkunjung di camp, ia selalu mengajak Roni dan kawan-kawan ke sungai. Ia mengajak semua melakukan doa bersama. Begitupun dengan sore itu, saat para pekerja hendak menuju desa untuk membersihkan diri, Pak Hasan lebih dulu mendatangi mereka. Ia mengajak agar semua membersihkan diri di sungai. Ia juga akan ikut bersama-sama ke sungai. Roni merasa ada yang lain di senja itu. Ditambah lagi semalam, ia kembali didatangi oleh sosok perempuan yang sama. Hanya saja, penampakan tersebut masih dipenuhi tanda tanya besar, karena tidak meninggalkan pesan, atau setidaknya memberi tanda-tanda keberadaan Ari. Setiba di sungai, semua disambut dengan angin kencang yang menderu. Tiupannya sangat kuat, sampai-sampai pepohonan di hutan tampak seperti akan roboh. Sekitaran 2 menit kemudian, suasana kembali tenang. Pak Hasan tersenyum dan menyuruh mereka semua agar mencebur ke sungai membersihkan diri. Begitu semua selesai dan bersiap kembali, Roni dikejutkan dengan sesuatu yang terlihat di sungai sebelah utara. Jelas sekali, ia disilaukan oleh satu cahaya. Ia pun memanggil semua kawan termasuk Pak Hasan untuk melihat hal itu. Tapi tidak ada seorang pun yang menyaksikan cahaya tersebut. Pak Hasan yang bersiap kembali langsung putar balik dengan tersenyum. Seperti ada hal baik yang ia rasakan. Ia pun mengajak semua menuju ke gedung sebelah utara sungai, yang di sanalah sumber cahaya itu berasal. Setiba di sana, semua dikejutkan dengan air yang berpusar, sedangkan di sampingan mengapung seonggok tubuh, yang ternyata itu adalah tubuh Ari. Mereka merasa takjub dan tidak percaya. Buru-buru mereka mengangkat tubuh Ari ke tepi sungai, mengecek denyut nadinya. "Ari masih hidup, nadinya masih berdenyut," teriak Budi dengan suara penuh harap. Pak Hasan mendekat, ia pejamkan mata, lalu mengusap muka Ari yang pucat pasi. Setelah itu, semua disuruh membawa Ari kembali ke camp, kecuali Roni yang diajak tinggal beberapa saat di sungai. Pak Hasan berpesan agar Ari ditidurkan di luar ruangan saja tanpa alas. Setelah itu semuanya disuruh berganti pakaian, lalu mensucikan diri dan menunggui sambil mendoakan Ari. Setelah semua kembali ke camp, Pak Hasan mengajak Roni duduk di tepi sungai. Ia menyuruh Roni agar memejamkan mata sambil melafal satu surah Al-Quran. Aroma wangi kembang mencuat di sela semilir angin. Roni bergidik. Ingatannya langsung tertuju pada saat Ari hilang. Saat itu, wangi bunga yang sama juga semerbak.
Segera ia pejamkan mata dan mulai melafal sesuai arahan Pak Hasan. Selanjutnya, ia hanya berkonsentrasi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Hasan. Setelah beberapa menit, terdengar suara Pak Hasan menyuruhnya berhenti melafal dan kembali membuka mata. Tampak tidak ada yang aneh, semua dalam kondisi yang sama. Tanpa bertutur apapun, Pak Hasan pun mengajaknya kembali ke camp. Di perjalanan, Pak Hasan baru bertutur kalau ia sengaja hanya mengajak Roni, karena Roni juga menjadi sasaran budak dari sosok tersebut. Jika tidak dihadang, maka bisa dipastikan sosok gaib penunggu itu akan mengambil Roni setelah Ari. Demi menyelamatkan Roni, maka di awal hilangnya Ari dulu, sengaja Pak Hasan melakukan ritual khusus yang dilakukan seorang diri untuk keselamatan Roni. Itulah sebabnya dibutuhkan beberapa waktu menunggu Ari dikembalikan. Bersyukur saja, karena sosok tersebut tidak menjadikan Ari sebagai budak di alam lain. Roni bergidik, ia pun mengucap terima kasih atas pertolongan dari Pak Hasan. Mengapa Ari dan dirinya yang menjadi sasaran? Apakah ia dan Ari telah menyalahi aturan setempat? Ia simpan tanda tanya itu di hati. Yang pasti, ia dan Ari pasti telah melakukan kesalahan yang menyinggung penguasa gaib. Setiba Pak Hasan dan Roni di camp, ternyata Ari sudah tersadar. Hanya saja masih bengong, linglung dengan pandangan kosong. Budi bercerita kalau Ari siuman beberapa saat yang lalu. Pak Hasan duduk di samping Ari sambil membawa segelas air putih. Saat disuruh minum, Ari menurut saja meski masih terdiam. Biarkan dia istirahat, ucap Pak Hasan sambil menggandeng tangan Ari. Dipapahnya Ari ke dalam rumah. Semua pun mengikuti dengan penuh kecemasan. Pak Hasan menyuruh Roni agar menyembunyikan pakaian kering pada Ari. Saat disuruh ganti pakaian pun, Ari menurut tanpa berbicara sedikit pun. Malam itu, Pak Hasan tidur di camp sambil melakukan ritual doa. Ia benar-benar memperhatikan keselamatan para pekerja. Dengan tulus, ia berusaha mengarahkan kemampuannya demi kebaikan semua. Proyek terus berlanjut. Ari yang masih seperti asing dengan keadaan sekitar, masih mendapat perhatian khusus dari Pak Hasan. Lambat laun, ia mulai berinteraksi, seperti baru terbangun dari tidurnya. Anehnya, selama Ari kembali, Roni dan kawan-kawan selalu mendapat rintangan yang tidak terduga selama bekerja. Terkadang mesin yang mati tiba-tiba, dan bukan hanya satu saja. Selain itu, beberapa ekskavator juga tidak bisa digerakkan, walaupun mesin menyala. Gangguan lain adalah operator yang mendadak sakit kepala atau sakit perut. Kejadian-kejadian itu seolah memang sengaja menunggu Ari kembali sembuh. Setelah kondisi membaik, Ari mulai mengenal diri sendiri, dan secara perlahan juga mulai mengenal semua kawan-kawannya. Secara berangsur, ia mulai kembali ke dunia nyata. Ia mengingat semua. Ia juga ingat pada saat lenyap di pusaran air sungai bagian utara. Tapi setelah ditarik ke alam gaib, ia sudah tidak mengingat apapun. Setelah masuk dalam pusaran air, ia seperti tidak sadarkan diri. Ari merasa matanya selalu terpejam, namun ia mendengar suara kawan-kawannya yang memanggil. Hanya saja, ia tidak bisa bergerak maupun menyahut. Ia juga mendengar suara gemericik air maupun suara gesekan dedaunan. Tapi sekuat apapun ia mencoba membuka mata, usahanya itu percuma saja. Bisa dibilang ia mati suri. Akan tetapi, ruhnya tidak kemana-mana. Ia sama sekali tidak menemukan lagi sosok perempuan yang membawanya terperosok ke alam lain. Pak Hasan yang mendengar cerita Ari teringat dengan beberapa warga yang hilang beberapa tahun silam. Kejadian yang sama, tapi kisah yang berbeda. Kalau waktu itu, warga tidak bisa kembali pulang, meski telah dilakukan beberapa ritual. Tapi kali ini, Ari bisa kembali dalam kondisi hidup. Pak Hasan coba mengingat, apakah ada yang salah dengan ritual di kala itu?
Baginya semua sama, hanya saja di waktu itu melibatkan banyak orang pintar, dengan media dan tata cara yang berbeda. Bisa saja terjadi benturan ilmu, atau memang sosok penunggu itu yang menginginkan mereka para warga. Yang jelas, kali ini Ari telah kembali dengan kondisi baik. Semoga saja di waktu yang akan datang, tidak lagi terulang kejadian yang sama. Di akhir cerita, Ari memberitahukan pada Pak Hasan kalau ia mendapat bisikan sebelum kembali pulang. Bisikan itu adalah, sosok penunggu tersebut akan selalu berada di sana, meskipun kelak lokasi itu menjadi lahan perkebunan. Untuk itu, bagi siapapun yang kelak memiliki dan menggarap lahan, maka diharuskan memberi sesajen di waktu tertentu. Memang, hal itu bisa dianggap kemusyrikan. Seharusnya, manusia berupaya agar tidak tunduk dan mengikuti perintah dari bangsa demit. Tapi pada kenyataannya, ada bangsa halus yang memiliki kekuatan lebih dahsyat. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Memang benar apa yang diucapkan Pak Hasan. Betapa penting menjaga hubungan dengan alam dan menghormati segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Mungkin sesajen yang dilakukan adalah bentuk saling menghormati, bukan menyekutukan Tuhan. Sampai sekarang, Roni, Ari, Budi masih dalam satu pekerjaan. Kejadian itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga, yang membuat mereka dan kawan-kawan lebih waspada setiap kali mendapat proyek di lokasi terpencil. Apalagi di lokasi yang terkenal wingit. Selain itu, mereka belajar lebih dalam lagi ilmu agama. Diketahui, setelah kejadian yang menimpa Ari, warga yang ada di sekitar melanjutkan seserahan sesajen yang dilakukan di hari dan pasaran tertentu. Hal itu diberitakan kepada generasi penerus dan dilakukan setahun sekali. Sampai sekarang, tidak ada lagi korban penculikan sosok gaib penunggu lokasi tersebut. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di pungkasan